Assalamualaikum anak-anak kelas 3 yang hebat. Semoga anak-anak senantiasa ada dalam kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, melanjutkan Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna, Al-Mujib, dan Al-Jabbar. Sebelumnya kita telah mempelajari Asmaul Husna, Al-Batin, dan Al-Wali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu Asmaul Husna Al-Mujib. Al-Mujib artinya adalah yang maha mengabulkan atau memperkenankan doa. Maksudnya Allah akan mengabulkan doa dari siapa saja yang meminta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Dari sini jelaslah bahwa janji Allah adalah Allah akan mengabulkan doa apabila hambanya berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Orang-orang yang berdoa kepada Allah berarti mereka membutuhkan pertolongan Allah. Sedangkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, enggan berdoa kepada Allah, mereka termasuk orang-orang yang sombong karena mereka tidak merasa membutuhkan Allah dan tidak merasa membutuhkan pertolongan Allah. Sedangkan jika kita berdoa, maka Allah akan menolong dan mengabulkan doa-doa kita. Tergantung kepada kebutuhan kita. Jika memang dibutuhkan, Allah maha mengetahui kebutuhan hambanya, maka Allah akan memberikan dan mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Mujib, yang artinya maha mengabulkan. Namun, tidak setiap doa langsung dikabulkan. Jika setelah berdoa belum dikabulkan, tetaplah kita berprasangka baik kepada Allah, karena Allah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk diwujudkan atau tercapainya doa tersebut. Tugas kita adalah terus berprasangka baik kepada Allah dan tidak berhenti untuk berdoa serta berusaha, karena Allah pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Namun, kita harus sabar menerima atau menunggu setiap doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah. Bisa jadi doa tersebut juga digantikan dengan diberikannya kita kesehatan, dimudahkan rezeki, dan dimudahkan setiap urusan dalam setiap kehidupan. Yang selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya yang maha perkasa atau yang kehendaknya tidak dapat diingkari. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta. Allah berkehendak dan kehendaknya tidak dapat diingkari, tidak dapat dihalangi oleh siapapun itu. Tidak ada yang dapat menandingi perkasa dan kehendaknya Allah. Itulah mengapa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Jabbar. Allah lah yang menentukan setiap kejadian dan setiap urusan yang terjadi di muka bumi ini. Allah juga yang berkuasa, serta Allah lah yang paling perkasa. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menandingi perkasanya Allah. Kemudian, Allah adalah Tuhan yang maha kuasa karena Allah lah yang menciptakan alam semesta. Allah maha berkehendak, kehendaknya tidak dapat diingkari, tidak dapat dibantahkan atau tidak dapat dihalangi. Imam Al-Ghazali dalam bukunya menyatakan bahwa Al-Jabbar adalah zat yang semua kehendaknya terhadap makhluknya berlaku tanpa terhalangi oleh kehendak yang lain. Maksudnya, jika Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu, maka kehendak tersebut memang akan betul-betul terjadi tanpa dapat dihalang-halangi oleh hal yang lainnya. Tak ada seorang pun yang dapat terlepas dari kehendak Allah jika Allah telah mentakdirkan atau berkehendak akan hal itu.
Contohnya, jika seseorang diharuskan pada detik sekian, waktu sekian untuk diambil nyawanya atau meninggal, maka orang tersebut memang akan meninggal pada hari tersebut, pada waktu tersebut. Tidak ada yang dapat menghalang-halangi kematiannya. Itulah yang dimaksud dengan tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari kehendak Allah. Jika Allah telah mengizinkan untuk terjadi, segala sesuatu pun akan terjadi. Namun jika Allah belum berkehendak, jika Allah tidak mengizinkan, maka apapun yang telah direncanakan, apapun yang telah dipersiapkan, tidak akan pernah terjadi jika tanpa kehendak atau izin dari Allah. Begitupun dengan musibah yang menimpa kita ataupun kesenangan yang kita dapatkan, semua dapat terjadi atas kehendak dan izin dari Allah. Jika Allah telah berkehendak suatu kejadian, maka tidak ada yang dapat menghalangi keadaan atau kejadian tersebut. Itulah mengapa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Jabbar. Karena tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya Allah, karena Allah pun memiliki sifat yang maha perkasa dan kehendaknya tidak dapat diingkari atau dihalang-halangi. Anak-anak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Tetap semangat. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan untuk ditanyakan. Tugasnya silahkan kalian kerjakan latihan halaman 90 bagian 1. Kemudian anak-anak hafalkan Asmaul Husna yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari Al-Wali, Al-Batin, Al-Mujib, dan Al-Jabbar beserta artinya. Jika sudah hafal, anak-anak lafalkan, kemudian kirimkan melalui voice note. Tetap semangat, jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.